Mahesa adalah salah satu anggota pramuka. Bisa cerita ya, pertama nih, jadi anggota pramuka di mana sih Mahesa teh? Oke. Rada agak di-spill lah sedikit. Uh, Pertama-tama juga terima kasih ini Kang Indra sudah mengundang sebagai narasumber yang mendadak. Kang ya, hamin 10 menit. Hamin 10 Hmm. menit undang narasumber pada sesi diskusi kali ini lah. Jadi kalau misalkan ngomongin gimana awal, nanti lucu kan. Jadi karena saya pribadi kan pernah suka sama seseorang, akhirnya jadi motivasi masuk pramuka. Waktu pas sudah nggak suka sama seseorang itu juga malah makin tetap di diam di pramuka, karena memang awalnya itu kan kita selalu mempunyai stigma pramuka ini panas-panasan, pramuka ini capek-capekan. Ada sesuatu hal yang katanya kita ambil gitu. Apalagi karena memang kalau saya pribadi kan sangat menyukai sebuah organisasi, dan bahkan yang menjadi motivasi teringat sampai sekarang dari pembina gugus depan dulu, bahwa pramuka itu adalah miniatur negara. Disebutnya itu kayak gitu, pramuka itu adalah miniatur Hmm. negara. Dari mulai sistem administrasi, sistem persuratan, sistem koordinasi itu benar-benar mencontoh dengan uh, sistem dalam pemerintahan, Kang. Soalnya organisasi yang ada surat mandat, organisasi yang ada surat dari gugus depan, itu cuma pramuka yang dimana administrasinya terapi. Makanya bertahan sampai sekarang. Gitu. Ayeuna tingkatnya sudah sampai tingkat apa di pramuka? Kan aya siaga, penggalang, pendiga dan sebagainya ya. Dak Bantara, Kang. Sudah bantara. Itu tingkat bantara ini spesifikasinya ke apa aja sih di bidang pramuka itu? Kalau penegak tingkat bantara itu sebenarnya tuh tingkat-tingkat awal lah, karena ada 3 tingkatan kan. 3 tingkatan Hmm. kalau misalkan masuki penegak. Ada bantara, laksana, dan yang paling tinggi itu Garuda. Nah, ini karena nggak dilanjut, emang ada kesibukan lain, dan juga memang kalau misalnya disebut bantara, spesifikasinya apa yang nggak tahu juga, karena kadang dari apa ya, dari proses pengambilan tingkatan tersebut juga tiap gugus depan itu ada beda-bedanya gitu. Jadi tiap sekolah punya budayanya masing-masing. Dan juga katanya Hmm. teh bantara teh bantara rakyat kayak sejarah teh. Terus Hmm. laksana pelak rakyat kayak gitu. Tapi cuman memang belum ada sebuah apa ya, belum ada sebuah referensi yang menjamin bahwa Bantara itu apa dan Laksana itu apa. Cuman kalau misalkan dari senior cerita dari pembina itu kayak gitu kan. Hmm. Nah, seperti tadi saya ceritain di awal gitu ya, saya biasa kalau hari pramuka teh, apalagi dulu waktu masih di salah satu radio nasional, pasti wawancaranya pada seorang pejabat gitu ya, baik itu di Jawa Barat, di apa namanya di nasional, tolong disebut, bisa tiba-tiba mengintip. Nah, saya kenapa sekarang ingin ke grassroots-nya, ke anggota pramukanya, karena banyak anak muda sekarang mungkin juga harus kita refresh lagi. Eh, Menjadi pramuka itu penting karena pasti membawa manfaat. Yang dirasakan Mahesa sendiri ketika sudah sekian lama di pramuka, sebetulnya apa sih manfaatnya yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari atau juga bahkan di organisasi dan di kemahasiswaan saat ini? Jadi emang kalau berbicara pramuka, sebenarnya asik sih kan. Pramuka ini bisa disebut multi talent lah kita tuh. Multi talent Hmm. karena memang kalau misalnya kita ketahui, selain kita bisa belajar militer, kita pun juga bisa belajar sebuah event organisasi, sebuah birokrasi, dan sebuah administrasi itu banyak bisa kita pelajari di pramuka. Di pramuka khususnya penegak dan pandega, pandega itu sekitar umur 21 tahun ke atas kalau tidak salah. 21 Hmm. tahun ke atas itu ada sebuah namanya itu Saka, Satuan Karya. Satuan Karya ini sebagai wadah organisasi bagi para penegak dan pandega, di mana mereka mempelajari sebuah kebidangan sesuai dengan apa yang mereka ikuti. Saka itu ada banyak, tapi Hmm. Saka yang pasti ada di tiap daerah itu umumnya ada, biasanya itu ada 4. Ada 4 tuh Saka Wirakartika dari TNI AD
Saka Bayangkara dari kepolisian, eh, Saka Kelautan tuh Saka Dirgantara dari TNI Udara ya. AU, Ah, Saka apa ya yang kelautan lupa. Pokoknya itu yang empat itu utama pasti ada karena memang instansi militer itu pasti membuat saka-saka itu. Dan ada juga Saka Bakti Husada di mana dia mempelajari tentang masalah obat-obatan ataupun kesehatan gitu kan, banyak banget kan kalau misalkan disebut kita manfaat pramuka. Kalau misalkan stigma masyarakat adalah pramuka itu adalah PBB, pramuka itu adalah baris berbaris, enggak juga gitu. Kalau misalkan kita sudah di penegak pandega itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Nah, itu kan tadi tadi dibilang banyak yang dipelajari. Belum terjawab pertanyaan saya soal aplikasinya ketika masuk organisasi yang bisa dibawa dari pramuka tuh apa sih? Termasuk kan di FPSK sekarang jadi mahasiswa, pasti ada semangat-semangat pramuka yang bisa dibawa, ada kemanfaatan pramuka yang bisa dibawa di FPS ataupun di kemahasiswaan, di Karang Taruna, di lingkup organisasinya Mahesa sendiri. Oke. Kalau misalnya manfaat pribadi sebelum jauh ke mahasiswa ataupun ke organisasi yang sekarang. Mhm. Jadi manfaat pribadi itu memang dari saya pribadi kan mencintai negara itu awalnya dari pramuka kalau boleh jujur. Karena pada saat Hmm. itu pada malam pelantikan menjadi anggota pramuka, kita tuh disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya kalau tidak salah pada saat lampu mati, di mana menyanyikan lagu Indonesia Raya pada lampu mati dan disuruh dihayati itu menusuk banget kan ke dada tuh, dan akhirnya itu menjadi sebuah prinsip di mana ketika saya kemanapun saya berada, dimanapun saya mau mengerjakan sesuatu, itu harus ada negara yang menjadi sebuah tujuan dalam kegiatan ataupun pelaksanaan yang saya lakukan. Terus juga Hmm. manfaat kan tadi disebutkan, di mana kita belajar birokrasi, kita belajar organisasi, itu ditempatkan di forum pelajar sadar hukum, itu ditempatkan di dalam kemahasiswaan, karena memang kemahasiswaan sudah jelas menjadi representatif kampus ataupun menjadi miniatur sebuah negara. Makanya ada sebuah hubungannya ketika kita belajar di pramuka terus kita masuk ke dalam organisasi kemahasiswaan, jadi kita nggak kaget gitu, oh ini ketua kayak Hmm. gini, proses pelantikan kayak gini, pengukuhan kayak gini, cara kita membuat SK kayak gini, jadi akhirnya ada sebuah keterbiasaan gitu, kita agak kaget gitu. Padahal walaupun memang pramuka ini sempat diremehkan, tapi memang manfaatnya itu banyak banget. Jadi sebetulnya kalau ya, boleh saya simpulkan, yang pertama nih adalah mental gitu ya. Di mana ketika berorganisasi, organisasi kan tentu banyak ya, ada yang baru belajar, ada yang sudah mahir di sana. Seringkali juga kadang-kadang ada dalam suatu rapat ada ketidaksamaan frekuensi. Itu kan melelahkan buat mental, tapi karena sudah belajar di pramuka, mentalnya digojlok, ya sudah biasa hal semacam semacam itu kan. Nah, kemudian kalau di masyarakat, eh, yang saya tahu nih pramuka kan seringkali juga, saya kalau Agustusan dulu kalau kebetulan diterjunkan buat liputan tuh sering menemui di pos-pos Lebaran sebelum COVID pasti ada pramuka. Ketika ada bencana juga itu pramuka hadir di sana ya. Ada TNI-nya, ada BPBD-nya. Tiba-tiba pramuka ada nggak? Ini memang artinya manfaat untuk bermasyarakat bisa dipelajari di pramuka ya Mahesa. Ini ada cerita lucu Kang, ada cerita lucu. Nah, Jadi kalau misalkan itu yang biasanya turun ke jalan pada saat operasi lilin kan disebutnya operasi lilin ataupun operasi ketupat. Operasi lilin itu operasi tahun baru. Operasi ketupat itu operasi ketika lebaran. Nah, beneran. Ha. eh, dalam operasi lilin ataupun operasi ketupat memang bahwa si pramuka ini dilibatkan kan khususnya pada pramuka penegak ataupun pandega yang mengikuti Saka Bayangkara ataupun di bawah kepolisian. Nah, jadi pada saat itu waktu saya kelas 10 sampai kelas 11 itu saya tuh selalu mengikuti operasi lilin, operasi ketupat. Jadi waktu pas keluarga pulang kampung, saya itu di jalan, ngamanin jalan sama polisi gitu. Kita gatur, terus istilahnya kita buka jalur kalau misalkan ada ambulan dan sebagainya. Nah, ceritanya pada saat itu saya sedang ini Kang, nyebrangin orang. Pas nyebrangin orang,
makasih pak, makasih pak. Nah jadi disebut bapak. Terus tuh, waktu pas paling lucu tuh ada ibu-ibu nelpon buat ngabarin suaminya kayaknya tuh. Halo, ya saya lagi ini cenah deket pos, cenah. Pos mana? Pos pramuka, padahal itu pos polisi. Tapi disebut pos pramuka gitu. Gara-gara banyak anak pramuka di sini ya, di sana Hmm. yang gatur. Dan emang seru sih gila pramuka tuh. Seru pisan Kang. Ya, artinya di pramuka bermanfaat ketika belajar di kehidupan sehari-hari karena ternyata di dalam kebencanaan itu juga bisa dilibatkan di dalam operasi ketupat tadi bisa membantu kepolisian ya untuk baik itu mengatur lalu lintas ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan operasi tersebut. Itu dipelajari memang di pramukanya sendiri atau ada basicnya tentang organisasi sehingga ketika terjun di kebencanaan katakan kemudian di operasi ketupat tadi mereka sudah otomatis saja mengetahui tupoksinya tugas-tugasnya harus seperti apa. Kalau itu kembali ke ini Kang, kembali ke gugus depan. Gugus depan tuh ya istilahnya Hmm. lembaga utama, ibaratnya sekolah yang menaungi si anggota pramuka tersebut. Kalau misalkan memang di dalam kurikulum pembinaannya ada tentang masalah kebencanaan, dipelajari di sana, ya berarti memang mereka mempunyai basic ataupun misalnya tentang gatur, tentang misalkan bela negara ataupun survival, itu pasti ada, kemungkinan pasti ada, tapi walaupun memang hanya dasar, hanya sekedar bahwa survival adalah gitu, BPBD adalah hanya sebagai pengantar aja, tapi memang kalau misalkan secara khususnya itu kembali kepada saka yang memang diperlukan dalam proses perkembangan si anggota pramuka penegak ataupun pandega itu, Pak. Menurut sakanya masing-masing atau juga ada basic di setiap tingkatan kepramukaan Mahesa? Gimana Kang, putus-putus suaranya? Ini kan kalau kita lihat kemarin tuh Kang Dede Yusuf waktu masih jadi Kuarda, ketua Kuarda itu membangun banyak jembatan dari bambu ya. Nah ini kan larinya sudah ke bagaimana bisa juga membangun infrastruktur. Ini dipelajari di setiap saka atau hanya ada saka khusus yang mempelajari itu atau basicnya untuk soal yang begini keterampilan dipelajari secara umum di pramuka. Itu kan masuknya ke dalam pioneering, Kang. Tali Mhm. temali juga ya dalam gugus depan pasti belajar, tapi dalam khususnya kan kita membuat sebuah jembatan, berarti kan ada sebuah apa ya namanya, sebuah pelaksanaan yang besar. Itu juga ada dinaungi di Saka-Saka juga. Dan kalau misalkan di Kota Bandung itu ada unit, Kang. Ada unit. Kan ada selain ada Saka, ada unit. Kalau misalkan di Mhm. Kota Bandung sendiri ada dua unit. Unit protokol dan unit rescue. Search and rescue. Unit SAR. Oh, Nah, search and si unit rescue ada di Bandung ya? ada Kang, cuman memang karena sempat padam beberapa tahun, jadi sempat dibangun kembali tahun-tahun kemarin. Mhm. Itu pelajari. Jadi ini memang sudah jadi satu apa namanya eh, keharusan ya bahwa di pramuka itu mempelajari segala sesuatu termasuk juga pendidikan keterampilan walaupun ada spesialisasinya di setiap kota ataupun setiap saka ya. Nah ini kan artinya anak muda sekarang rasanya penting juga ya untuk belajar atau untuk bergabung dengan pramuka ya. Penting banget ya. Ya, penting sih Kang, cuman karena memang pramuka sendiri kita tidak bisa menampik banyak sebuah stigma negatif, apalagi dari masalah kemarin-kemarin mungkin yang tidak patut dicontoh, yang sempat viral di Hmm. TV. Jadi memang itu yang menjadi sebuah apa ya, sebuah hambatan si pramuka ini jadi sebuah organisasi yang baik gitu untuk dipelajari oleh anak muda zaman sekarang. Emang agak sulit Kalaupun sih Kang. maaf saya potong, kalaupun ada misalnya problem-problem atau hal-hal yang mencuat viral, saya nggak perlu sebutin lah ya, itu oknum ya, karena di setiap instansi pasti ada oknum gitu kan, di setiap masyarakat juga pasti ada oknum lah. Jadi bukan institusinya, artinya eh, akibat ulah dari oknum itu kadang juga bisa membawa kepada nama baik lembaga. Padahal sebetulnya lembaganya sudah oke kan saat ini. Dan betah nggak sih selama ini Mahesa di Pramuka? Betah dan bangga sih Kang.
bangga karena kalau misalkan kata pembina itu satu-satunya organisasi yang bendera itu ada di sana negara adalah pramuka. Kayak gitu. Jadi itu Hmm, dan sampai pramuka itu istana. ada kita dari bangun tidur hingga tidur lagi kita adalah pramuka. Artinya dalam setiap kita melaksanakan kegiatan dari bangun tidur hingga tidur lagi adalah kita harus menerapkan prinsip dalam kepramukaan. Dan kepramukaan adalah kebermanfaatan bagi sesama. Banyak sekali kebermanfaatan ya. Nah, eh, saat ini di Bandung perkembangannya bagaimana? Apakah masih banyak anak muda yang masuk sebagai anggota pramuka? Barangkali juga mengetahui di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Kalau misalkan sekarang sih Kang, kalau dengar-dengar ya yang ikut ada, yang nggak ikut ada, ya masih ini sih Kang, masih kayak biasa aja. Cuman mungkin yang perbedaan pada tahun ini tuh bukan masalah minat, tapi masalah media pembelajaran. Karena biasanya Hmm. pramuka penuh dengan praktek, sekarang tiba-tiba berada Vakum pada karena ada pandemi COVID ya. melalui daring. Itu yang menjadi kesulitannya sih Kang. Aha. Nah, mudah-mudahan nih karena ini curhatan dari salah satu anggota pramuka, mudah-mudahan nanti orang-orang top pramukanya nonton karena nanti ini akan saya tayangkan di podcastnya tepas.id. Nah, jadi mudah-mudahan nanti juga bisa jadi panggeuing di masa pandemi pramuka harus bagaimana nih biar juga tetap hidup karena di sekolah kan tetap ada ya grup-grup itu di setiap sekolah pasti ada. Jadi sangat sayang apabila juga harus vakum kan. Betul Kang. Ya, itu dia. Jadi eh sementara vakum ini tidak ada kegiatan nggak jadi masalah tapi mudah-mudahan bisa nanti ke depan setelah COVID bisa hidup lagi, bisa berkembang lagi dan ada metode-metode baru tentunya yang bisa atau ada hal-hal baru, ada kegiatan baru yang bisa diterapkan di masyarakat ya. Karena udah banyak saya juga dibantu oleh pramuka. Kalau lagi keluar kota kalau nggak ketemu apa namanya kepolisian, ada yang pakai baju pramuka, ah udah gue tanya guru terdekat, tanya apa dan memang banyak sekali membantu. Terakhir Mahesa, apa yang diharapkan untuk kemajuan Pramuka di momentum 60 tahun Hari Pramuka 14 Agustus 2021 ini? Harapan ya. Kalau misalkan harapan apa ya? Mungkin harapan dari saya pribadi adalah di mana pramuka ini bukan hanya sekedar pramuka. Seringkali bahwa banyak pramuka-pramuka yang ada di Kota Bandung ataupun mungkin kebanyakan anggota pramuka yang dimana mereka itu kalau misalkan berbicara pramuka itu hanya pramuka, paham gak Kang? Hanya pramuka aja. Padahal bahwa pramuka ini secara konseptual bukan hanya kita mempelajari sebuah pramuka aja, tapi ada hal-hal yang lain bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dan yang sering gak ngehnya dari para anggota pramuka itu adalah hal itunya. Harapannya adalah di mana anggota pramuka tidak hanya paham tentang pramukanya aja, gitu sih Kang. Tapi manfaat, kemudian apa yang bisa diaplikasikan dibagikan kepada masyarakat dan tentunya adalah bagaimana bisa membangun diri sendiri dan mental kan. Dan biasa Siap. orang budak bawang mun geus asup pramuka teh jadi bager gitu kan. Berarti memang sangat bermanfaat. Ada yang apa namanya rada-rada nyeleneh biasa begitu jadi pramuka. Oh heueuh nya hirup teh kudu kieu gitu. Oke, Bangsa, hatur nuhun Siap. sudah bisa kita ngobrol santai pada hari ini. Ini Selamat Kang. Hari Pramuka juga dan Siap. nanti tunggu podcastnya ditayangkan di tepas.id ya. Siap. Mohon maaf kan Nuhun. kalau misalkan kekurangan. Sakitu sudah oke dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para viewer kita ya. Assalamualaikum Oke. Mahesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.